Setelah kerja mari kita pulang bersama Tidak naik ada mobilku. yang terjadi. Sebelum aku yakin tentang semuanya kita harus berhati-hati. Qingling wanita itu dia. Dia bahkan berani datang? Apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur hari ini, aku akan mengirimnya ke penjara agar tidak ada masalah lagi di masa depan. Dengarkan aku menjelaskan, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Untuk menyakiti Duan Tianlang. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Aku perlu memesan beberapa tulip ini untuk Tianlang. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu tidak boleh memberitahunya bahwa ini dariku dan harus merahasiakannya. Aku tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bilang? Apakah kamu benar-benar berencana menyakiti General Manager? Bagaimana mungkin? Tentu saja dia tidak berani bilang. Kalau dia bilang itu berarti sengaja melakukan kejahatan. Kemarilah ikut aku ke kantor polisi. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi, ikut aku. Ikut aku. Hei Sue King. Wu Hua bawa Deputi General Manager pergi. Apa yang kamu lakukan? Ada yang mengambil foto, kembali ke kantor dulu. Ikut aku. Pergi kemana? Vice General Manager, kembali ke kantormu dulu, aku akan urus semuanya di sini. Hei, maaf, tolong berhenti merekamnya. Kamu cepat sekali, bahkan sudah ganti baju. Hah, Bilang. apa? Kamu berusaha keras meminta aku bertemu denganmu bukan hanya untuk main-main kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk minta maaf padamu. Aku sebenarnya sudah datang beberapa kali. General Manager Duan. Itu hari pesta maaf sekali. Kenapa kamu memberiku bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kamu minta bertemu denganku di Minjing Park? Minjing Park? Aku yang minta bertemu denganmu? Jangan pura-pura aku melihatmu. Itu tidak mungkin, aku belum pernah pergi ke Taman Minjing. Kamu masih belum mengakuinya ya? Kalau begitu izinkan aku bertanya, kamu pergi kemana hari ini jam 2 siang? Aku ada di pembibitan bunga, ada yang bisa membuktikannya? Nenek-nenek pergi keluar. Aku di rumah sendirian. Kamu bahkan tidak punya alibi. Aku ada di rumah sendiri, jadi kenapa aku harus punya saksi untuk membuktikan alibiku? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa meminta adikku mengantarmu ke polisi. Aku tahu aku yang salah duluan, tapi kamu keterlaluan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Karena proyek parfum hotel yang lalu pandanganku terhadapmu berubah banyak. Tidak menyangka kamu masih belum bisa mengubah kebiasaan burukmu. Duan Tianlang. Aku tahu kalian semua menyalahkanku. Tidak apa jika kalian ingin memarahiku atau mengantarku ke kantor polisi. Tapi ini dua hal yang berbeda. Aku tidak pernah benar-benar pergi ke Taman Minjing. Dan juga orang yang kalian lihat itu bukan aku sama sekali. Taman Minjing apa? Aneh. Dari ekspresinya sepertinya dia tidak berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Minjing itu? Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Berita buruk. Video wakil manajer umum menempar Qingling di lobi sudah diunggah di internet. APA, apakah orang-orang dari Departemen PR sudah pulang kerja? Mereka sudah pergi. Segera panggil mereka kembali. Rilis pernyataan dulu bahwa itu hanya kesalahpahaman. Katakan bahwa Qingling hanya karyawan dari toko bunga Lili. Oke. Lupakan, aku akan menelepon sendiri. Oke. Toko bunga Lili. Selamat datang. Saya mau selusin tulip, tolong siapkan segera untuk saya. Akan segera siap, mohon tunggu sebentar. Terima kasih.
Hei Kingling, kamu baru saja kembali? Jangan dibahas lagi, gerobak makanan Tante Ren rusak. Aku jadi terlambat. 2 hari lalu apakah kamu membuat keributan di Hotel Zentai? Jumlah penonton online cukup tinggi. Kamu akan terkenal apa? Bahkan sudah online? Oh tidak, apakah ini akan mempengaruhi bisnis toko bunga kita? Semua itu salah Duan Tianlang. Setelah bertemu dengannya, aku tidak pernah punya hari yang tenang. Setelah bekerja sama dengannya yang lalu, kupikir kita sudah berbaikan. Berbaikan? Kamu pikir kalian berdua sedang bertengkar kekasih? Jangan ngawur, jangan ngomong sembarangan. Hei, pelanggan bunga Anda sudah siap. Oh. Terima kasih. Silakan datang lagi. Terima kasih. Kenapa tulip lagi? Kalau kita hapus sekarang efek buruknya malah tambah parah. Manajer umum, kenapa videonya belum dihapus? Saya sedang membahas masalah ini dengan Sekretaris Wu. Kamu harusnya membahasnya dengan saya. Bagus kalian berdua ada di sini. Sekretaris Wu, silakan pergi dulu. Kalian berdua ngapain sih? Wakil manajer umum memukul wakil manajer umum berdiri di samping sambil mengagumi. Kalian berdua bekerja sama untuk menghancurkan hotel ini. Wakil ketua kami sedang membahas masalah ini. Pertama, hapus video itu. Rasio kliknya terlalu tinggi. Walaupun kita hapus dari web, kita tidak bisa menghilangkan orang yang sudah mendownloadnya, itu usaha sia-sia. Lebih baik daripada membiarkan lebih banyak orang melihatnya. Hotel ini bergantung pada reputasinya. Daripada menarik perhatian lebih banyak dengan menyembunyikan, lebih baik mengakui kebenarannya. Dan kemudian meminta maaf kepada pihak lain di depan wartawan. Kamu gila ya? Biarkan dia bicara. Ada terlalu banyak orang di tempat kejadian, kita tidak bisa memalsukannya. Wakil ketua saya adalah wakil manajer umum. Biarkan saya yang menangani situasi ini. Saya tidak akan membiarkan hotel ini mengalami kerugian. Situasinya sudah sampai ke titik ini, melakukan ini adalah satu jalan keluar. Seberapa percaya diri kamu untuk berhasil? Saya akan mencoba yang terbaik. Oke. Sekarang Dewan Direksi dan karyawan, semua menunggu penampilanmu. Kamu harus hati-hati. Saya mengerti. Kalau kamu menikah lebih awal dan meninggalkan hotel ini, tidak akan ada banyak masalah. Ayah hari itu untuk melindungi Tianlang, aku Suekin. Pulang dan tulis laporan kritik diri untukku. Wakil ketua pulang dulu biar saya antar. Bisakah kamu memberikan bunga ini ke manajer umummu? Oke, saya akan. Sudah cukup, kalian berdua tidak perlu menemani saya lagi, kembali ke pekerjaanmu. Ayah. Wakil ketua, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini. Kenapa kamu membiarkan ayah salah paham tentang saya? Saya hanya melakukan ini untukmu. Sueking, tentu saja aku tahu masalah ini berawal dariku. Jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Soal ayah, tolong bantu saya merahasiakannya untuk sementara, saya tidak ingin dia khawatir. Lagi pula masalah ini masih belum terbukti. Panggil polisi dan tangkap Kingling. Kita tidak perlu menghapus video dan semua orang akan mengerti saya. Dia tidak melakukan apa-apa, kenapa dia harus ditangkap? Ini semua hanya dugaanmu saja. Baiklah Sueking, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelidikinya, jika memang dia yang melakukannya, kita bisa memanggil polisi saat itu juga. Tianlang, kau tidak sedang menutupi dia kan? Jangan lupa sebelumnya, karena kau terus membela Jiang Yan, hal seperti ini bisa terjadi. Sudah cukup. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kau selalu mencari-cari kesalahan wanita lain? Tapi kau terus bertahan dengan Kingling? Sueking ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku hanya merasa dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Jiang Yan juga tidak terlihat seperti orang yang akan melakukannya, tapi bukankah dia juga melakukannya? Sudah, aku akan kembali ke kantor. Manajer umum, bunga-bunga untukmu.
Tianlang, Tianlang, buang saja bunga-bunga itu. Hati-hati, hati-hati. Duduk. Siapa yang mengirim bunga-bunga itu? Ada kartu bersama bunganya, aku akan mengambilnya, cepat pergi. Bagaimana? Toko bunga lili. Qingling yang mengirimnya? Bukan dia atau pemilik toko. Seorang wanita yang tidak kukenal. Tidak masalah siapapun yang mengirim bunga untuk manajer umum, kau harus memberitahuku. Oh baiklah. Toko bunga lili, kartunya jelas-jelas tertulis nama Qingling. Berapa kali ini sudah? Apa maksudnya dengan ini? Ini adalah rencana jahat. Apakah aku tidak butuh bukti? Ini adalah buktinya. Tianlang, kalau tidak, kenapa dia meminta bertemu denganmu? Kenapa dia harus memintamu datang sendirian? Jika dia benar-benar ingin mencelakaiku, kenapa dia masih berani bertemu denganku sendirian ketika dia sudah tahu bahwa kita mencurigainya? Tidak masuk akal. Apa maksudmu tidak masuk akal? Apakah kau sudah tidak punya otak? Tianlang, apapun yang terjadi, kau tetap harus memanggil polisi. Terakhir kali sesuatu terjadi padamu, ibu pergi dari rumah. Kali ini jika sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga kita akan hancur. Aku akan naik dulu. Apakah kau merasa sedikit lebih baik? Tidak masalah. Itu dia perbesar untukku. Kenapa bisa dia? Jangan, apakah dia sudah keluar dari penjara? Apa hubungannya dengan toko bunga lili? Apakah dia sudah bekerja sama dengan Qingling? Apakah motif mereka uang atau balas dendam? Wakil Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Oh iya, jangan biarkan manajer umum melihat video ini. Baik. Rencana bulan ini kurang lebih seperti itu. Wuhua. Kemarilah. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kamu harus selalu mengikuti manajer umum. Bahkan jika dia masuk ke toilet, kamu harus tetap mengikutinya, kalau tidak aku akan memecatmu. Hah? Juga. Jangan sampai manajer umum tahu tentang ini, kalau tidak aku juga akan memecatmu. Kenapa? Bukankah kamu masih pergi menemuinya sekarang? Hati-hati, aku bisa saja langsung memecatmu sekarang. Aku akan pergi sekarang juga. Hello, Shen? Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Cari tahu di mana Qingling berada sekarang. Qingling, Kau mencariku? apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan? Tidak kenal dia. Aku sudah memeriksanya, dia sudah dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kau sudah merencanakan kerjasama dengannya. Bukankah dia sudah cukup menyakiti Tianlang? Apa sebenarnya rencanamu dengannya? Aku dengar kami sudah membuat pertahanan yang tepat. Tolong sampaikan pesan ini kepada wanita jahat itu. Jika dia berani muncul lagi di depan Tianlang, itu akan menjadi penjara keduanya. Dan juga katakan padanya untuk berhenti mengirim bunga tulip. Tulip? Halo? Setelah 30 menit kita bertemu di alun-alun umum di pusat kota. Hei, hanya karena kau bilang begitu kita harus bertemu? Halo? Orang macam apa mereka semua?
Aku tidak terlambat kan? Aku tidak mengizinkanmu duduk. Dengan banyak orang yang melihat, apakah kau masih berniat menghukumku dengan berdiri? Kalau begitu jaga jarak dariku. Katakan kenapa kau mencariku? Aku tidak punya waktu hari Minggu, jadi aku memajukan pertemuan kita. Pertemuan? Sebenarnya aku tidak berniat repot-repot denganmu lagi, tapi aku tahu kau tidak akan berhenti. Itulah sebabnya aku datang kemari secara khusus. Kalian semua aneh terus mengatakan hal-hal yang tidak bisa kupahami. Jika kau menginginkan uang, carilah dengan usaha sendiri. Jika kau suka padaku, maaf. Standarku sangat tinggi, kau tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidupmu. Itu aku sudah punya pacar. Berarti itu benar-benar karena uang. Aku punya tangan dan kaki, aku bisa cari uang sendiri. Apakah uang yang kamu hasilkan cukup untuk memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, kamu pikir hanya karena kamu kaya kamu bisa meremehkan orang? Mungkin di masa depan aku juga akan kaya. Lebih kaya dari kamu. Saat itu tiba apa? Bahkan jika aku memberitahumu, anak kaya hedonis sepertimu tidak akan mengerti. Dari sekarang jangan telepon aku lagi, mari kita tidak bertemu lagi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Lalu siapa lagi? Membuatku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan beberapa kata aneh. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tidak hanya kesehatannya yang buruk, bahkan otaknya juga buruk. Aku dengar semuanya. Apa sebenarnya tujuanmu membuatku datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu agar berhenti mengirim. Mengirim tulip di masa depan. Tulip? Duan Tianlang. Apakah kamu kenal Jiang Yan? Bagaimana kamu mengenalnya? Katakan aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu mengenal Jiang Yan? Aku tidak mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Apakah dia yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu salah, kamu menyakitiku. Kamu menyakitiku. Kamu baik-baik saja. Cepat ke sini dan bantu aku berdiri. Berdiri. Hati-hati, sandarkan padaku. Kamu sudah tidak bisa berdiri dengan baik dan masih terus bertingkah kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Hati-hati, ayo sini. Hati-hati. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ingin kamu mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu atau menyerangmu. Jam berapa sudah dan kamu masih mengatakan kata-kata seperti itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wuhua, Oh, Wakil Manajer Umum. kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk bersama manajer umum? Sebenarnya aku. Dia di mana? Dia pergi ke plaza di pusat kota untuk bertemu dengan Kamu King Ling. membiarkannya pergi sendiri? Dia tidak mengizinkanku pergi bersamanya. Dia bilang padaku, jika kamu mengikutiku, jangan repot-repot bekerja besok. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi besok. Hah? Hei Wakil Manajer Umum. Dua bos ini terlalu sulit untuk dilayani. Bagaimana kabarmu? Kamu membuatku ketakutan. Sini, aku sudah menutupnya. Terima kasih. Tadi kenapa kamu merasa bahwa aku tidak suka diperlakukan seperti pasien? Anak yatim tidak suka dilihat dengan tatapan kasihan. Sebenarnya ini bukan soal merasa malu, dia hanya ingin sama seperti anak-anak lain. Kurasa kamu pasti juga berpikir seperti itu. Lihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang akan aku katakan? Kamu sangat menyedihkan, itu pernyataanmu kan?
Jangan samakan aku dengan orang lain, aku tidak mengasihanimu. Kalau begitu baguslah, bisakah kamu pulang sendiri? Bisa. Oh, Lihat ini, kamu masih tidak mau mengaku? ini bukan tulisanku, lihat tulisan tangannya bukan milikku. Sungguh ini benar-benar bukan tulisanku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan pada adikku? Sue King, bukankah kamu sudah cukup menyakitinya? Itu wanita yang menyuruhmu melakukan ini kan? Lepaskan. Shui Qing, let us. Qingling, cepat pergi. Apa kamu ingin dipenjara bersamanya? Apa kamu ingin masuk penjara? Apa yang kamu lakukan? Kamu? Kenapa tidak mau mendengarkanku? Jangan bertemu dengannya. Shui King, apa maksudmu tadi? Siapa yang kamu katakan akan masuk penjara bersama Qingling? Itu Jiang Yan? Kamu sudah tahu? Berarti kamu tahu kalau mereka adalah kaki tangan. Jangan bicara hal yang tidak berguna, tidak mungkin mereka saling kenal. Jiang Yan masih. Dia sudah dibebaskan dari penjara, sebenarnya aku berencana menyelesaikan semuanya dulu sebelum memberitahumu. Tianlang, berhentilah bersikeras. Dia berada dalam kegelapan sementara kamu berada dalam terang, ditambah Qingling, lebih baik kita hubungi polisi. Tidak heran orang itu terlihat familiar, kukira dia masih di penjara. Tidak menyangka itu benar-benar dia. Tapi Qingling juga tidak bisa menyangkal keterlibatannya dalam hal ini, kalau tidak kenapa Jiang Yan menulis namanya. Tianlang, kamu baik-baik saja? Aku lelah, aku akan pulang sekarang. Bungamu jatuh, terima kasih. Hanya hal kecil, tidak perlu berterima kasih. Hei, kamu malas ya? Kamu hanya perlu membawa semuanya sekaligus. Aku tidak menerima bunga yang rusak. Sudah ku ketahui pelanggan tadi jauh lebih baik, dia lebih membantu daripada kamu. Pelanggan itu marga Jiang, Nyonya Jiang. Dia sekarang adalah pelanggan tetap toko kami, setiap kali datang dia membeli selusin tulip. Tulip? Tunggu, marga apa yang kamu katakan pelanggan itu? Jiang, Nyonya Jiang. Jiang. Tidak mungkin kebetulan kan? Kebetulan apa? Dia tidak mungkin Jiang Yan kan? Hei, benar Qingling, hari ini Minggu, temani aku makan di luar. Changqing pergi lembur lagi, terlalu sepi sendirian. Hari ini Minggu? Tidak. Tidak bisakah kita makan siang bersama? Aku memutuskan hubungan persahabatan kita. Benar-benar dia adalah Jiang Yan. Jangan salah paham, bunga ini bukan milikku. Qingling, apa masalahku denganmu? Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Bukan begitu, bunga-bunga ini dibawa olehnya, aku hanya mengikutinya ke sini. Siapa? Kamu harus percaya padaku. Lihat, dia ada di sana. Dia di mana? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak mengenalnya. Kalau tidak, kenapa aku akan memberitahumu dia ada di sana? Benar-benar dia. Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Shan, ayo pergi. Cepat, Qingling. Jiang Yan. Jiang Yan, jangan lari. Jiang Yan, berhenti di sana. Jiang Yan berhenti.
Minggir. Apa yang salah dengannya? Dia gila. Dia pergi kemana? Kakak Sue King itu Jiang Yan? Mantan pacar Tian Lang? Tian Lang? Oh tidak, kita lupa tentang Tian Lang. Keluar. Aku tahu kamu ada di sana. Mereka sudah pergi, kamu bisa keluar, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku ada di dalam? Aku bisa mencium aroma tulip yang ada di tubuhmu. Mari kita cari tempat untuk mencucinya. Kenapa kamu membantuku sebelumnya? Kenapa kamu harus menggunakan namaku untuk mengajak Duan Tianlang keluar? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar, mari kita cari tempat untuk makan. Dokter Sue, apakah dia benar-benar baik-baik saja sekarang? Mari kita amati setelah dia selesai infus ini, dia akan baik-baik saja begitu demamnya turun. Apakah dia baru saja diprovokasi? Aku tidak tahu. Pasti karena kamu memukul seseorang di hotel yang membuatnya terlalu stres. Kenapa semuanya selalu salahku? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai gangguan? Sudah cukup kita di rumah sakit, kurangi ceramahmu. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Jika kamu ingin bertengkar, lakukan di luar, jangan ganggu pasien. Kamu suka mobil ini? Kamu bisa pergi berkeliling untuk menikmati angin di siang hari dan bahkan melihat bintang di malam hari. Tapi aku mungkin tidak akan pernah bisa mengendarai mobil seperti ini seumur hidupku. Yan. Tian Lang? Masuk. Ini sangat bagus. Kamu senang? Aku tahu kamu akan menyukai ini. Anak nakal. Berhenti. Kamu lari kemana? Lepaskan aku. Berhenti. Aku akan memukulmu. Anak ini sangat berharga. Jangan sakiti dia. Sudah dengan sikapnya seperti ini, kita harus memberinya pelajaran. Yang kita inginkan adalah uang. Jangan sakiti dia. Kenapa? Tunggu saja dengan tenang, ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu dengan untuk kebaikanku? Kamu bilang itu untuk kebaikanku. Apakah kamu mencintaiku? Atau karena uang sehingga kamu mendekatiku? Jika ia, katakan padaku. Kenapa? Kenapa? Polisi sudah datang, apa yang harus kita lakukan? Jadikan dia sandera kamu. Selamatkan aku. Jangan sakiti dia. Mati. Tian Lang. Tian Lang. Tian Lang. Tian Lang, lepaskan aku. Tian Lang. Kenapa? 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 Tian Lang? Tian Lang? Tian Lang? Kamu sudah sadar? Biarkan aku cari dokter. Tian Lang? Ayah, maaf sudah membuatmu khawatir.
Kamu benar-benar tidak mau memberitahuku apa yang terjadi? Hanya saja aku tidak minum obat tepat waktu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Ayah minta Tante Sunan untuk membawakanku makanan enak. Aku hampir gila karena lapar. Oke, aku akan pergi. Tapi aku benar-benar tidak percaya bahwa King Ling dan Jiang Yan tidak punya hubungan apapun. Sudahlah, jangan bilang. Aku mengerti kamu mengirim bunga dengan maksud bertemu bukan untuk membalas dendam padanya. Kamu ingin minta maaf padanya kan? Setiap kali dia melihat tulip, dia marah dan pingsan. Lalu kenapa kamu masih mengirimkannya padanya? Dadadadun, ini bunga favoritku. Ini tulip orang yang paling aku sukai adalah kamu. Si kecil, kamu tahu apa arti suka? Aku tidak menyangka setelah kejadian itu Tianlang akan takut pada tulip. Aku menggunakan namamu untuk mengirim bunga karena hari itu di kantor polisi. Tianlang memanggil namamu. Aku langsung tahu dia pasti salah paham. Dia pasti mengira kamu yang ingin bertemu dengannya. Dia orang yang pilih-pilih Taman Mingjin sangat terpencil. Tapi dia masih mau bertemu denganmu. Aku menduga hubungan kalian tidak biasa. Kamu seharusnya tidak menggunakan namaku untuk mengirim bunga. Dia mungkin membenciku sekarang. Maaf, aku takut dia tidak mau bertemu denganku. Aku hanya ingin mengatakan padanya aku minta maaf sendiri. Memohon padanya untuk memaafkanku. Aku akan membantumu. Bantu saya? Saya tahu kamu sudah membayar harga untuk kejadian itu. Hanya setelah Tianlang memaafkanmu, kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Agar memiliki keberanian untuk menghadapi sisa hidupmu. Lebih jauh lagi, membantu Tianlang menyelesaikan masalah batinnya juga akan menguntungkannya. Saya akan membantu kalian bertemu. Tapi masih ada keluarganya, mereka semua membenci saya, mereka pasti tidak akan setuju. Percayalah, saya pasti tidak akan membiarkan mereka tahu. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Duan Tianlang, saya membawa seseorang untuk bertemu denganmu. Saya tidak ingin melihatnya. Dia sudah di sini, temui dia sekali saja. Ingat, ini adalah kehidupan pribadi saya, jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan putus asa. Ahai, kenapa kamu ada waktu luang untuk mengunjungi saya hari ini? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak senang? Saya bertengkar dengan pemimpin redaksi saya. King Ling, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada saya? Mengatakan apa? Kenapa kamu dipukul? Oh, maksudmu itu? Itu adalah kesalahpahaman. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka, saya juga salah. Kenapa kamu selalu memikirkan orang lain dulu? Saya tidak sebaik itu. Waktu itu saya bahkan berpikir untuk membiarkan pacar saya membalas dendam untuk saya. Saya? Bagaimana saya bisa membantumu?
Kamu adalah seorang reporter, kamu bisa membantu saya menulis artikel tentang itu. Tapi setelah saya memikirkannya, saya ingin membersihkan kesalahpahaman itu. Kalau tidak, kapan balas dendam akan berakhir? Menulis artikel. Jika saya membantu pacar Guan Tianlang menulis artikel untuk membersihkan namanya, dia mungkin akan menghargai bantuan ini, bukan? Bolehkah saya bertanya kepada tamu kita apa yang bisa saya bantu? Saya, jika kamu bukan pelanggan, mohon pergi, kami tidak menyambutmu di sini. Manajer umum kami tidak akan bertemu denganmu. Saya datang untuk mencari Anda. Saya ingin menulis artikel untuk Anda, untuk menjelaskan sisi Anda tentang insiden pemukulan itu. Anda tidak percaya saya? Saya benar-benar ingin membantu Anda. Tentang korban, saya bisa yang menghubunginya untuk menyelesaikan ini. Saya akan meyakinkannya untuk menyesuaikan penjelasannya dengan Anda. Saya bisa menjamin bahwa Anda bisa keluar dari masalah ini tanpa cedera. Apakah Anda membantu saya tanpa syarat? Semoga kita bisa saling membantu. Saya akan membantu Anda menangani insiden pemukulan itu. Sementara Anda membantu saya meyakinkan manajer umum Guan Tianlang untuk memberikan kontrak iklan hotel villa kepada majalah kami. Proposal Anda memang membuat saya terkesan. Tapi apa yang harus dilakukan? Manajer umum kami sudah memberi instruksi. Masalah saya memukul seseorang, dia sendiri yang menanganinya. Biarkan saya bertemu dengan manajer umum, saya akan meyakinkannya. Bahkan jika Anda bisa meyakinkannya, identitas apa yang akan Anda gunakan untuk menulis artikel dan di mana Anda akan mempublikasikannya? Tentu saja, sebagai reporter profesional dan mempublikasikannya di majalah kami. Tapi saya baru saja mendengar pemimpin redaksi Anda menelepon manajer umum kami. Dia bilang Anda akan dipecat. Dia ingin kami mempertimbangkan kembali kerjasama iklan. Tolong bantu saya dan terima wawancara saya. Saya benar-benar ingin membantu Anda, tapi saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Pemimpin redaksi Anda sudah bilang dia akan menjelaskan situasinya kepada kami. Tapi manajer umum Duan kami sudah menolaknya. Jadi tolong jangan datang lagi. Atau apakah Anda ingin satpam mengantar Anda keluar? Masuk. Nona Qingling ini, Zheng Tai harap Anda bisa berpikir dulu sebelum melakukan apapun. Saya tahu Anda gadis yang baik, jadi tolong berhenti membuat masalah. Tolong. Wu Hi keluar dulu. Manajer. Saya pergi ke rumah sakit lagi untuk mencari Anda, tapi mereka bilang Anda sudah keluar. Anda datang tepat pada waktunya. Apakah Anda melihat video ini? Besok saya akan pergi sebagai manajer umum hotel dan pergi ke pembibitan bunga Anda untuk meminta maaf kepada Anda. Tentu saja saya akan membawa beberapa reporter dan saya harap Anda bisa bekerja sama. Maksud Anda ingin saya berpura-pura bersama Anda? Duan Tianlang, apakah Anda tahu bahwa dalam meminta maaf yang paling penting adalah memiliki ketulusan? Saya pikir Anda benar-benar berusaha melawan saya. Sejak hari pertama kita bertemu, Anda telah menyiksa saya. Jumlah kali Anda menyiksa saya tidak akan kurang dari 10. Bukankah Anda sendiri yang bilang tidak ingin bertemu saya lagi? Kenapa Anda masih terus muncul dan mengganggu saya? Temu Jiang Yan. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya menahan Anda? Jangan paksa saya. Jiang Yan bilang dia memiliki hantu Anda di hatinya, jadi dia tidak cukup berani untuk bertemu Anda. Daripada mengatakan itu rasa bersalah, saya pikir itu lebih malu. Bisakah Anda berani mengatakan bahwa Anda berbeda dengannya? Apa omong kosong yang Anda katakan? Jika hati Anda tidak memiliki hantu yang tersisa, mengapa Anda takut bertemu dengannya? Mengapa Anda takut pada tulip? Nenek bilang bahwa ketika Anda berpikir untuk lari hanya dengan menghadapinya, Anda bisa melepaskan belenggu. Itu kebebasan dan kebahagiaan sejati. Jadi lari bukanlah pilihan. Keluar. Duan Tianlang,
Saya bilang keluar. Kalian pergi dulu. Oke, kami pergi. Manajer umum Anda benar-benar akan meminta maaf kepada King Ling besok? Saya pikir ini bukan solusi yang baik. Ini akan membuat wakil manajer umum dalam posisi sulit. Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Kenapa Anda belum pergi? Duan Tianlang, mari kita bertukar. Aku tidak tertarik. Tentang video itu aku bisa keluar dan menjelaskannya. Aku juga bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak akan menemuinya. Aku tahu aku tidak akan memaksamu. Lalu jenis perdagangan apa yang kamu inginkan? Aku ingin membawamu ke suatu tempat, ikutlah denganku. Jangan ikut. Tapi kalian berdua mau kemana? Tianlang, kemarilah, tidak ada gunanya. Kalian bersenang-senanglah. Kamu sudah di sini, kenapa tidak bermain dengan semua orang? Aku sudah datang ke sini bersamamu. Bagaimana kamu rencanakan menangani masalah video itu? Aku juga tumbuh besar di sini sampai lulus SMA. Direktur panti asuhan bilang saat aku datang ke sini aku terus tidur. Dia pikir aku sakit. Menurut dokter aku mengalami amnesia selektif. Amnesia selektif. Karena aku kehilangan ingatanku, aku tidak bisa mengingat semua anggota keluargaku. Itu sebabnya aku juga tidak punya petunjuk bagaimana menemukan mereka. Jika aku diperbolehkan memilih lagi, aku lebih suka menghadapinya dengan berani. Dengan begitu kenangan itu akan tetap ada di otakku. Mungkin aku sudah bisa bersatu kembali dengan keluargaku. Lalu tidak ada cara lain untuk mencari mereka. Hanya menunggu, mungkin suatu hari mereka bisa menemukanku. Atau aku akan pulih ingatanku dan pergi mencari mereka. Duan Tianlang, jika aku tidak bisa mendapatkan kembali ingatanku selamanya, aku tidak akan pernah bisa melihat mereka. Ini harga yang kubayar karena menghindari untuk menghadapinya. Aku tahu apa yang kamu coba katakan. Tapi situasiku berbeda denganmu. Kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Lalu apakah kamu yakin kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi hari itu? Kamu hanya tahu dia menyakitimu, tapi kamu tidak tahu kenapa. Kamu hanya tahu dia muncul lagi dan mencoba menemukanmu. Aku tidak ingin tahu. Duan Tianlang, jika kamu memilih menjadi pengecut saat ini, maka mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. King Ling, aku mengakhiri kesepakatan bisnis ini denganmu. Kenapa kamu tidak bisa berani sekali saja? Selamanya menjadi budak hantu masa laluku, selamanya tidak bisa lari dari mimpi buruk. King Ling, bahkan jika kamu tidak mengutukku, mimpi buruk sudah membebaniku. Kenapa kamu di sini? Ini terakhir kalinya aku datang kepadamu demi Jiang Yan. Aku tidak mau dengar. Dia akan pergi.
Dia tidak akan pernah kembali. Itu masalahnya tidak ada hubungannya denganku. Benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Lalu bagaimana dengan penyakit hatimu, penyakit psikologismu? Apakah kamu akan menahannya selamanya? Kamu jelas tahu hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Duan Tianlang, berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Apa yang kamu tahu? Pergilah. Ya, aku tidak mengerti. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu membiarkan masa lalu menghancurkan hidupmu sekarang. Apakah membuka luka seseorang menyenangkan bagimu? Orang yang menolak membiarkan lukamu sembuh adalah kamu sendiri. Jiang yang ada di bawah, tidak banyak waktu tersisa, tolong pikirkanlah. Berjuang. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengapa kamu tidak bisa menatapku saat berbicara? Karena aku malu melihatmu. Katakanlah. Maafkan aku. Dulu demi uang aku mengkhianatimu. Saat itu ibuku sakit dan butuh uang untuk operasi. Saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan. Dan kemudian orang lain menghasutku dan aku terjerumus oleh obsesi. Aku tahu apapun alasanku, aku seharusnya tidak melakukannya. Mengapa kamu tidak memberitahuku dulu bahwa kamu butuh uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi itu orang tuamu, bukan orang tuaku. Aku bisa memikirkan cara. Tahukah kamu setelah kejadian itu betapa banyak hal menakutkan yang aku alami? Penyakit jantung, fobia air operasi, dan mimpi buruk serta gangguan delusi itu? Tulip yang kamu sukai adalah kebohongan. Mereka seperti ular berbisa yang terus melilit leherku. Menyebabkan aku tidak bisa bernapas. Katakan padaku mengapa? Tapi kamu baru berusia 18 tahun saat itu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini. Tianlang, aku sudah menerima hukumanku. Aku tidak lulus kuliah dan dikirim ke penjara. Seumur hidup aku akan menjadi seorang kriminal. Dan ibuku? Ibuku meninggal. Aku sudah menerima hukuman. Tianlang, mengapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Melupakannya? 8 tahun kamu pikir aku tidak ingin? Terima kasih. Sebelum aku pergi. Karena membiarkan aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Lupakan aku selamanya. Bersikaplah seolah kamu tidak pernah mengenalku. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku sudah memikirkannya, aku harus melihatmu secara pribadi sebelum aku pergi dan mendapatkan maafmu.
Hanya dengan itu aku bisa mendapatkan pembebasanku. Dan memulai hidup baru. Tianlang, bisakah kamu memaafkanku? Katakan. Katakan kamu tidak bermaksud menyakitiku. Bahwa kamu tidak sengaja ingin menyakitiku, maka aku akan memaafkanmu. Aku tidak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Waktu itu aku benar-benar terdesak. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Waktu itu kamu masih sangat muda, bagaimana bisa aku melakukan itu padamu? Aku salah, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih. Ini benar-benar perpisahan. Jaga dirimu baik-baik. Mari kita berjabat tangan. Kamu juga jaga dirimu. Dah. Oh ya, kalau kamu bertemu Qingling, tolong sampaikan terima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah bisa keluar. Dia yang membantuku melepaskan belengguku. Sampaikan sendiri padanya. Aku tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan tempat ini. Aku akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku. Anggap saja ini membantuku untuk terakhir kalinya. Kenapa kamu di sini? Aku datang mencari kamu. Tunggu, tidak seseorang menyuruhku mencari kamu. Apa yang kamu gumamkan dan bergumam? Jiang Yan yang menyuruhku mengucapkan terima kasih atas namanya. Benarkah? Itu hebat.
kamu akhirnya bisa melepaskan bebanmu. Aku sudah menyampaikan pesannya, aku akan pergi sekarang. Di mana Jiang Yan? Apakah dia sudah pergi? Dia sudah pergi. Sayang sekali aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu bicara seolah-olah dekat dengannya. Dia memiliki begitu banyak luka di hatinya. Memberinya sedikit kehangatan bisa membuat lukanya sembuh lebih cepat. Apa yang kamu tertawakan? Kamu juga tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Dia bilang itu semua berkat kamu dia bisa melepaskan belenggunya. Itu kamu yang membantunya. Benarkah? Dia benar-benar mengatakan itu? Aku juga. Apa? Tidak apa-apa kalau kamu tidak mendengarnya. Aku pergi. Hei, besok jam berapa kamu dan para wartawan akan datang? Bukankah aku sudah bilang? Aku bilang selama kamu bertemu dengan Jiang Yan, aku akan membantumu menyelesaikan masalah video itu. Tidak perlu aku membatalkan kesepakatan kita. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tidak melarikan diri adalah cara menyelesaikan masalah. Semuanya selamat siang. Saya adalah manajer umum Hotel Zhengtai Duan Tianlang. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai video insiden pemukulan di hotel kami. Pertama, saya mengakui bahwa video ini asli dan tidak dibuat-buat. Karyawan hotel kami memang memukul seseorang. Apapun alasannya, seorang karyawan hotel dilarang memukul orang lain. Kami memberikan contoh yang salah. Di sini saya mewakili hotel untuk meminta maaf kepada berbagai lapisan masyarakat. Sebenarnya 2 hari lalu saya tidak berencana untuk melakukan permintaan maaf secara publik. Dan hanya akan menggunakan metode PR biasa untuk menangani masalah ini, seperti membuat kebohongan untuk mengurangi dampak masalah ini. Tapi seorang teman mengatakan kepada saya bahwa melarikan diri adalah pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya merenungkan kata-kata ini dengan hati-hati. Untuk mempertahankan kebohongan, seseorang harus terus membuat lebih banyak kebohongan. Dan Hotel Zhengtai kami tidak ingin menjadi hotel yang berbohong kepada konsumennya. Saya mengakui bahwa hotel kami memiliki banyak kekurangan. Tetapi kami tidak ingin menyembunyikannya. Hanya dengan mengungkapkannya kami dapat terus memperbaikinya. Ini mirip dengan prinsip manusia. Saya berharap berbagai lapisan masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada hotel kami bantu kami tumbuh. Terima kasih. Tapi seorang teman mengatakan kepada saya bahwa menghindarinya adalah pengecut dan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Saya merenungkan kata-kata ini dengan hati-hati untuk mempertahankan kebohongan. Tidak benar. Kenapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Di mana aku mendengarnya? Benar, akulah yang mengatakan kata-kata itu. Kamu? Bukankah dia bilang tadi ada seorang teman yang mengatakan itu padanya? Teman itu adalah aku. Oh, dia menganggapku sebagai teman sekarang teman? Berarti dia sudah memaafkanku. Lili hebat sekali. Aku tidak akan ditangkap polisi lagi. Tunggu. Qingling, kamu diam-diam bertemu dengan Duan Tianlang lagi ya? Aku hati-hati kalau Shanshan tahu ini, dia akan marah padamu. Kamu punya pacar. Bisakah kamu lebih memperhatikan Ding Hai? Apa yang terjadi dengan Ding Hai? Aku beritahu Chang Qing bilang situasi Ding Hai di majalah sedang tidak baik. Bagaimana aku bisa melupakannya? Ceroboh sekali. Aku akan meneleponnya. Apa yang aku bilang? Kalau kontrak iklan Zhengtai tidak kembali, jangan kembali juga. Pemimpin redaksi, aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan. Zhengtai yang ingin membatalkan kontrak dari pihak mereka. Jika kamu bukan telur yang retak, bagaimana Zhengtai bisa membatalkan kontrak? Kamu dipecat. Kemas barang-barangmu dan pergi. Memecatmu sebagai hukuman memang cukup berat. Aku rasa pemimpin redaksi masih sangat marah tentang hal itu.
Pulang saja dan mohon ampun, padanya kemungkinan besar, dia akan lebih lunak. Pasti masih ada kesempatan untuk membalikan ini. Aku akan kembali sekarang dan mencoba menenangkannya. Kamu lebih baik mendengarkan aku bahkan, jika kamu harus berlutut, dan membungkuk, serta mengakui kesalahanmu, kamu harus memohon, untuk mendapatkan pekerjaanmu kembali. Pemimpin redaksi mengenai masalah Ding Hai, bisakah kita mempertimbangkannya lagi? Sudah cukup masalah ini, berakhir di sini keluar sekarang. Masalah ini tidak terlalu serius. Zheng Tai membatalkan kontrak karena mereka memiliki masalah di pihak mereka. Apakah itu ada hubungannya dengan Ding Hai? Jika Ding Hai benar-benar tidak melakukan kesalahan, apakah dia akan dengan mudah pergi ke sana untuk meminta maaf? Aling banter, dia hanya orang berbakat yang malang. Dia hanya harus membuat dirinya terlihat seperti seorang Casanova kaya. Dia bahkan tidak melihat dulu nilai dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga citra Ding Hai adalah daya tarik majalah kita. Hanya karena dia memiliki citra yang baik dia bisa pergi di depan wanita dan menipu mereka untuk makanan dan minuman? Apa bedanya dengan gigolo? Pemimpin redaksi hubungan romantisnya adalah urusan pribadinya, apakah kamu punya hak untuk mencampuri? Hubungan romantis? Jangan membuatnya terdengar begitu indah, bukankah para wanita kaya itu juga hanya bermain-main dengannya? Mari kita lihat berapa lama dia bisa memanfaatkan wajahnya itu. Ding Hai apa yang kamu lakukan? Beijingkan. Kamu pasti akan menyesalinya. Ding Hai. Nenek, Apa? Kamu punya sesuatu untuk dikatakan? itu tentang uang yang kita simpan untuk bisnis parfum kita. Jika kita tidak akan menggunakannya dalam waktu dekat, bisakah aku? Kamu butuh uang? Tidak, bukan aku. Ini Ding Hai. Jangan pernah memikirkannya. Dia hanya meminjam, dia akan mengembalikannya, nenek. Lupakan saja, aku bertanya. Di masa depan jangan repot-repot bertanya.